Ya, halo Dri. Halo, Lanjut lagi. Ini materi lanjut. berikutnya. Oke, sekarang tentang apa namanya? Online English for junior. Ya, tadi kita udah bahas tentang yang for kids-nya, sekarang yang tentang for junior. Nah, jadi gimana Dri? Materi yang untuk mereka ini juniors nih lebih kemana nih arahnya? Ya, jadi program online English ini for student umumnya itu memang menjadi suplemen ya atau pelengkap dari pendidikan formal dan non formal. Bedanya adalah ini bisa diakses kapanpun, dimanapun, itu anytime, anywhere. Nah, kalau English for junior, Hmm? kalau bahasa lainnya ini kita sebutnya SMP ya. Nah, karena SMP itu memang identik dengan pelajaran bahasa Inggris di sekolah. Jadi Hmm. konten yang kita pasang atau kita sampaikan di online English for Junior adalah kombinasi belajar bahasa Inggris secara umum, listening, speaking, reading, writing, vocabulary, grammar, plus pembahasan soal-soal ujian. Nah, ini kan hal yang krusial ya untuk SMP atau SMA, bagaimana bisa membantu mereka untuk menjawab soal-soal. Jadi semacam tryout dan ini pun sekarang tryoutnya online. Oh, Nah, karena dia diaksesnya itu setiap minggu, jadi pembelajaran ini memang kita cicil gitu, nggak sekaligus. Jadi biasanya soalnya itu 50 kan, misal. Nah, kalau sekarang kita hanya bahas 5 untuk minggu ini, kemudian 5 lagi untuk minggu depan. Tapi mereka bisa mendapatkan sesuatu setiap soal yang diuji cobakan. hmm. Nah, karena program ini relatif hampir satu level itu ya. Jadi ada levelnya juga ini. Satu Oke. level itu 12 minggu. Jadi kurang lebih 3 12 bulan. minggu. Betul. Oh, hmm. Kurang lebih 3 bulan. Jadi memang kita rancang bahasa Inggris itu sebagai teman berlatih setiap hari gitu ya. Your English learning buddy. Jadi eh, sedikit tapi sering, maka Hmm. sebagai teman lah. Jadi kalau selama ini kita buka HP kita kan, WA, Instagram, Facebook. Nah, harapannya mereka sudah punya kebiasaan sekarang membuka learning management system, belajar bahasa Inggris. Itu juga setiap hari gitu, karena kontennya pun bisa diaplikasikan dan dipelajari setiap hari. Hmm. Terus kalau juniors ini kategorinya jadi anak SMP aja atau SMP SMA kalau ini range-nya Kalau junior ini SMP ya, udah SMP. Oh, iya. Kalau kids itu SD, kalau junior SMP, teens atau teenagers itu SMA ya, oh seperti SMA. itu. Nanti bisa kita bahas yang sana ya, yang berikutnya. Iya, Terus kalau yang ya, untuk di jenjang yang juniors ini, kalau materinya banyak latihan sesuai dengan apa namanya materi juga sesuaikan dengan yang di sekolah. Tapi metodenya masih sama nggak kayak yang kids? Jadi banyak menggunakan gambar yang lucu atau apa? Atau mungkin dia sudah gambarnya lebih biasa-biasa aja, video juga biasa-biasa aja, lebih ke iya. praktikal Jadi yang kombinasi ya, dari yang lucu sampai yang biasa ada. oh ada, oke. Ada. Ya, konsepnya memang dua ya, tujuannya dua. Satu, mereka bisa bahasa Inggris secara umum, makanya pembelajarannya ada listening, speaking, reading, writing, vocabulary juga, dengan media pembelajaran dalam bentuk permainan atau tebak lirik ya, missing lirik itu. Jadi ada video, ada karaoke, nanti mereka tebak apa kosakata yang hilang di video itu atau di kuis itu. Ada Oh, juga ada juga kuis interaktif, ada juga belajar melalui video, ada subtitle-nya. Jadi sudah variannya makin lebih banyak gitu. hmm. Di samping tadi pembahasan soal-soal ujian SMP. Jadi mereka bisa dapat 2 pada waktu mengambil program online English for Junior. Nah, Mister, kalau lebih lanjut saya tuh ingin nanya, takut lupa nih. Kan
untuk karena anak saya kan sekolahnya nggak di sekolah negeri ya. Iya. Maksudnya untuk di SD sama SMP itu kalau SMP kan dulu kita waktu lagi sekolah zaman kita itu kan memang Iya, mulai belajar bahasa Inggris itu di satu SMP. betul Kalau betul. sekarang masih sama nggak sekolahnya di satu SMP yang resminya atau makin mundur SD mereka udah punya Iya, SD udah belajar. di SD Ya, negeri sekolah negeri SD. Ya, yang aku tahu 456 itu udah belajar ya. pas 46 Ya, oh oke. 456 ya. Tapi nggak tahu. Kalau ini memang dirancang dua tadi itu. Jadi bahkan dari SD pun mereka kita eh, ajak untuk berkomunikasi kan dalam program online English ini sejak dari SD. Jadi terlepas dengan pendidikannya adakah mata pelajaran di sekolah atau tidak. Nah, di program ini sebetulnya itu kombinasi dari belajar mandiri, belajar bersama, dan belajar terbimbing. Jadi ada tiga Apa tuh ya ada tiga advantage-nya situ. Belajar mandiri satu karena materi itu akan masuk ke dalam aplikasi atas nama akunnya dia. Jadi hanya dia yang bisa buka. Yang kedua, bersama-sama mereka bisa komen dengan di kelas, bisa saling tanya itu. Nah, yang ketiga terbimbing karena kalau mereka nggak tahu mereka bisa tanya ke admin atau ke teacher. Nanti ada evaluasi di situ, ada penilaian. Jadi tiga hal itu ada terangkum di dalam learning management system itu. Apalagi kalau mereka ngambil tambahan private Zoom meeting ya atau live meeting. Nah, ada lagi itu, Pak, saya nggak bisa belajar bareng-bareng, pengennya sendiri. Ada case di situ ya. Karena kalau tidak, Zoom-nya itu bergabung dengan semua peserta-peserta yang lain. Nah, itu bedanya. oh berarti ada juga yang buat private-nya ya Ada, karena ada custom juga sesuai permintaan. dari ada informasi atau contoh nggak tuh Oh ya, oke ya. Jadi kalau yang di samping seperti tadi, nah ini saya coba tampilin lagi ya. Bentuknya hampir sama, tapi dengan tingkat soal yang lebih tinggi lagi. Kalau sekarang, nah ini ya, ini ada di kids, tapi juga ada di junior. Tetapi sekarang dalam pembentukan kalimat. Nah, kelihatan ya. Jadi ini ada gambar. Nah, oke. Kira-kira apa kalimat yang mencerminkan gambar ini? Misalnya, apakah he? Oh, salah. They are talking. Nah, ini ada benar kan? Nah, misalnya they is salah. They are playing Basketball. tennis. Nah, ini sudah arahnya sudah ke pembentukan kalimat ini. They are holding hands. Nah, ini salah satu bagian ya, yang karena memang levelnya nanti beda-beda ya, level 1, level 2, level 3, semakin ke sana semakin tinggi tingkat kesulitannya. Jadi, ya. Ada apa namanya? Kalau di yang contoh tadi kan kalau kita kan kebanyakan kata ya. Jadi Iya, kalau ini sudah kalimat. kalau ini Iya. sudah masuk kalimat gitu ya. Jadi Betul. juga pasti harus dikenalin juga gitu. Nah, apa namanya? Dari sisi apa testingnya juga yang maksudnya yang terkait apa namanya? Penilaiannya atau apa gitu tuh? Ya, jadi setelah mereka menyelesaikan tugas ini nanti akan ada penilaian, ada poinnya, misalnya 1.000 poin, 2.000 poin, dan mereka bisa membandingkan dengan peserta yang lain. Jadi kalau dalam satu kelas itu ada 10 orang, ya mereka bisa lihat nilai dari teman-teman yang lain gitu. Dan menariknya, kalau saat ini nilainya rendah, mereka bisa coba lagi sampai nilainya betul-betul 100% gitu. Jadi mereka bisa mencoba, maka learning by making mistake you will learn itu memang disarankan kalau salah belajar dari kesalahan.
oh lihat jawabannya ini, kemudian mereka coba lagi sampai betul semua, gitu. Itu diperkenankan di sini. Kalau nggak tahu boleh buka buku, boleh tanya orang, boleh tanya orang tua, nggak apa-apa karena ya. proses belajarnya justru dengan bertanya itu. Iya, Iya. Jadi dinamika belajarnya lebih apa, lebih enak gitu ya dibanding kalau memang yang tatap muka iya, di kelas kan kayak harus di situ gitu ya. Tapi kalau online mungkin tadi menyelesaikan apa namanya betul. kayak jawaban itu bisa berbagai macam cara gitu. Bisa, Oke, bisa bersama, bisa nanya orang lain, menarik open ya, lah. menarik. Iya, Baik kalau gitu cukup menarik nih apa pembahasan ini mungkin kita lanjutin lagi untuk yang ke jenjang berikutnya. Tapi mungkin di lain waktu ya Dri ya. ya, oke. Oke, sip kalau gitu. Terima kasih ya, Ya, Dri. Untuk yang sampai ketemu lainnya, lagi. silakan untuk komen di bawah. Ya, sampai jumpa lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.